sesak pada manusia semuanya pintar nipu, pintar lolos, pintar pamer. Dia pun hutangnya menjalar-jalar. Kasak kusuk kiri kanan, gasak yang dekat, nekat sikat yang di luar. Tak peduli orang banyak yang sapu, yang penting dia punya proyek tetap lancar. Mas Polo rapi banget, kayak dandanan direktur aja. Tahu aja kamu Jamila, emang hari ini jabatanku jadi direktur, walaupun sementara. Soalnya kan Mas Robi sama Bang Bobi lagi ke Jogja Jamila, ada urusan. Oh, kamu jadi gantiin jabatannya toh? Berarti bulan depan gaji kamu naik dong. Jelas toh, itu sudah so pasti. Makanya Jamila, biasa aku pinjam 200.000 dulu. Bulan depan aku gajian tak kembaliin 2 kali lipat. Alah, nggak usah diganti juga nggak apa-apa. Yang penting aku jadi mandataris Mas Polo ya. Dani, apa tuh mandataris tuh? Itu tuh yang ke Mbak Diana itu. Sejak kecil cita-citaku ingin jadi mandataris. Wah, ngawur kamu ini Jamila. Mandataris kok kayak MPR. Bukan mandataris, itu sekretaris. Oh, sekretaris toh. Oh. Aduh, udah lama gue ngeliat Jogja. Iya ya, gua juga. Oh ya, Bob, nanti kalau aku sampai langsung di Jogja, aku telepon kamu langsung ya. Hah? Kan gua nganter lu sampai Jogja. Aduh Bob, kamu tuh nggak ikut Bob. Ya. Kamu cuma nganterin aku ke airport. Coba, kalau misalnya nggak ada siapa-siapa di kantor, ntar kalau ada pekerjaan siapa yang handle? Ntar si Polo gila-gilaan lagi. Ya Bob ya? Ya? Ini jadinya miscommunication. Ngapain juga gua nganter lu sampai ke Jogja? Gua pikir gua nyampe ke Jogja nganter lu. Kamu cuma sampai ke airport. Ya ngapain gua bawa tas koper gini? Lu gila lu. Dan lu lagi minta diantar kayak pejabat. Udah gua turun di sini, gua minta ongkos, balik gue. Ongkos apaan? Aduh, saya perlu Bob untuk ke Jogja. Lu payah lu. Udah deh, kamu mendingan itu baru 5 kilo. Jalan aja deh. Jalan kaki panas begini. Lu tega lu. Bob, kamu kan udah lama nggak olahraga. Ya Bob ya. Jalan Bob ya. Hari ini repot sekali. Bawa susu, makanan kecil, tas dan lain sebagainya. Marni kemana? Marni lagi cuti. Cuti? Marni cuti Mbak Diana? Iya. Hebat sekali menjadi babysitter seorang sekretaris muda cantik. Ngomong-ngomong, penampilan hari ini lain. Rambutnya habis dipotong Mbak Diana? Namanya juga sekretaris. Penampilannya harus selalu beda dong, biar nggak membosankan. Tampil beda hari ini. Selamat buat Mbak Diana dong. Loh, ini piala apa? Abis aku sebel sama Bang Bobi, Mas Robi. Hah? Katanya aku selama jadi sekretaris di sini nggak pernah punya prestasi. Jadi aku bawa piala ini untuk membuktikan kalau aku punya prestasi. Oh, jadi ini piala prestasi selama prestasi sekretaris maksudnya? Bukan. Hah? Aku juara sepatu roda, juara 1 loh aku. Oh, juara 1? Iya. Sepatu roda? Iya. Oh, sama berarti sama Polo. Polo juga punya prestasi kuda. Kamu pernah jadi joki kuda? 5 kali jatuh dari kuda. Sekarang berhasil menjadi satpam di sini. Bingung tak? Aku bingung. Saya lebih bingung lagi dengan prestasi sepatu roda. Jadi kita
kacau. Penampilan kamu kok hari ini juga beda ya? Itu dia, Mbak Diana. Polo sudah putuskan. Pagi ini saya menempati jabatan Bang Bobi dan Mas Robi. Jadi saya sekarang selaku direktur di tempat ini karena Bang Bobi dan Mas Robi pergi ke Jogja selama 2 hari. Loh, aku jadi sekretarisnya kok nggak ngerti kalau Mas Bobi Bang Robi pergi ke Jogja? Iya. Kalau gitu kantor ini di bawah kekuasaan aku dong. Loh. Aku sekarang nggak jadi sekretaris tapi aku jadi direktris. Direktris. Kalau gitu rambutku tak copot dulu deh. Oh, rambut palsu tuh Mbak Diana? Ya kan lagi model. Waduh, bisa aja sekretaris kita yang cantik ini. Mbak Diana, kalau Mbak Diana jadi direktris, terus aku menjabat apa? Ya sudah, kamu jadi wakilku. Jadi wakilnya Mbak Diana. Iya. Kalau gitu kita perlu sekretaris dong, Mbak. Boleh juga cari sekretaris Hah? yang mau kerja 2 hari Hah? dan mau dibayar harian, biar nanti aku yang bayar. Ada Mbak Diana, bisa. Gratis lagi Mbak. Cuma sebentar, saya pinjam mic-nya ya Mbak. Cepat ya, Polo. Hari ini aku jadi direktur. Selamat pagi. Pagi, silakan Pak. Silakan. Saya Felix. Diana. Apakah betul di sini Biro Jasa Tulalit yang menangani problema manusia? Betul sekali, itu tulisannya. Biro Jasa Tulalit. Sorry. Dengan siapa saya harus berbicara? Dengan saya. Dilihat dari wajah Anda, pasti Anda salah satu manusia yang punya problema di dunia ini. Iya, betul. Ngomong-ngomong kita harus berbicara di mana? Di sini atau ada tempat khusus? Bapak pakai tempat khusus kayak mau pijet segala. Bentar. Begini, istri saya. Maaf Pak, di sini tidak terima aborsi loh. Oh, bukan. Bentar. Ini. Oh, maaf. Istri saya ada main serong dengan seorang pemuda. Saya ingin tahu dengan siapa pemuda itu, siapa namanya, alamatnya, pekerjaannya, dan mungkin kantornya di mana. Tapi kalau dia itu seorang mahasiswa, coba tolong tahu di universitas mana dia kuliah dan di bagian apa. Pokoknya saya ingin tahu seluruh data-data tentang dia. Dan mengenai biaya ini semua, tolong berapa harus saya bayar? Oh, bentar Pak, saya kalkulasi dulu. Mbak Diana, maaf, ada tamu. Ada tamu. Perkenalkan, saya Polo, wakil direktur di kantor ini. Dan di sebelah kiri saya, sekretaris di kantor ini. Namanya Jamie. Gigimu kelihatan hitam. Jamilah. $10 juta? Betul. Jadi untuk urusan ini saja saya harus bayar 10 juta? Iya Pak. Itu sudah diskon loh Pak. Itu sudah diskon. Kemarin itu ada kasus yang persis seperti Bapak. Itu malah 20 juta. Iya Om, hitung-hitung buat langganan. Jamila, pokoknya sekarang ini kalau ada masalah kumpulkan dulu Pak. Nanti 5 masalah kita kasih gratis 1 kali. Iya kan? Betul Pak. Punya 1 masalah aja sudah pusing. Apalagi suruh ngumpulin 5 masalah. 10 juta oke? Kalau begitu secara tidak langsung kita sepakat Pak. Untuk melengkapi data kami butuh foto. Maksud kami foto istri Bapak agar kami bisa mencari pacar gelap istri Bapak juga.
Loh, Bob, ngapain kamu? Jalan? Lu kok balik lagi sih? Tadi jalan sana macet, jadi kalau lewat sini aja. Tahu gitu kan bareng ya lu ngerjain gua ya. 5 kilometer lu suruh gua jalan. Lu jalan tuh, awas tuh ketimpuk lu. Olahraga. Olahraga lu panas menteri begini olahraga ya. Awas tuh. Gua bawain gudeg Jogja lo ntar. Hai, Bob. Ini uang 1 jutanya. Saya rasa saya pergi dulu. Dan tolong kabari saya di handphone saya. Beres, Pak. Pokoknya terima beres. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Permisi saya. Loh, kayaknya saya belum kasih nomor handphone saya. Nggak usah, yang penting kan duitnya udah. Jangan, itu penting ya. Iya. Ini. Jauh. Astaga. Ini apa-apaan tuh lihat si Jamila. Itu mukanya jadi kayak ABG begitu. Itu kenapa ini apa-apaan nih? Bang Bob, dalam sekejap kita sudah bisa mendapatkan uang 10 juta. Sementara jabatan saya jadi direktris, Polo wakilnya, dan Jamila sekretaris. Kok gitu? Tapi ngomong-ngomong, kenapa Bang Bob nggak ikut ke Jogja sih? Jangan nanya ke Jogja, pusing ini nggak penting. Ini apa-apaan kalian tuh apa-apaan? Udah tahu kok nanya lagi toh. Iya. Nah, sekarang gini aja, kalau memang Bang Bob kepengen dapat jatah dari order barusan, ya Bang Bob gantiin jabatan Polo sementara. Apa? Jabatanku ganti. Aku jadi satpam. Ngapain tuh pakai baju satpam? Lah, diamlah, ntar juga lu tahu. Ada pisau lagi. Waduh, boleh juga nih. Ngapain lu? Kedatangan saya kemari hanya ingin memberikan informasi, mungkin dapat membantu saya. Yaitu ternyata istri saya itu pergi ke Jogja dengan pacarnya itu. Oke, Polo, sekarang juga kamu lacak Jogja ya? Oke Mbak Diana, beres Pak. Nanti siang Polo sudah ada di Jogja. Kok nggak jadi toh? Mampet. Oh. Bagus. Saya rasa saya akan pergi dahulu. Dan jangan lupa, Oke. telepon saya di handphone ya. Iya. Baik. Terima kasih. Terima kasih Terima Pak. kasih. Kaos kakinya bagus juga ya. Mbak Diana, aku lo siap-siap dulu ya. Mas Robi udah pulang dari Jogja. Udah. Hemat. Oh ya, Polo. Ya. Kenalin ini Tante Susan. Oh ya. Hah? Polo, kenapa? Enggak Mas Robi. Saya suka kaget aja kalau melihat wanita cantik. Mas, saya pergi kantor dulu ya. Silakan. Ya, Mas. Itu salah satu penagih hutang di kantor, makanya serem Pak Ibu Miss. Enggak ya? Mas Robi, ngomong-ngomong, kita bisa bicara sebentar, Mas? Ada yang perlu saya sampaikan. Bisa. Maksud saya 4 mata, Mas. Kenapa nggak di sini aja? Ada sangat penting sekali, Mas. Silakan kalau ada pembicaraan yang penting, biar saya keluar dulu. Oh jangan. Gak usah. Biar saya sama Polo saja yang keluar. Ya. Ya, ayo Mas Robi. Ayo. Nah, Mas Robi, di sini aman. Hanya 4 mata. Iya, begini. Wanita yang Mas Robi bawa itu adalah istri dari seorang laki-laki yang bernama Felix. Jamila, lo sekian dulu jadi sekretaris. Soalnya Mas Robi udah pulang di Jogja. Sini rambutnya. Bang Bob, kok baru bilang sih kalau Mas Robi udah pulang di Jogja? Iya, aku juga baru ketemu tadi barusan. Sekarang nih kayaknya nih
Si Polon lagi dimaki-maki sama Bang Robi. Belum ngerasain jadi sekretaris udah di stop. Kamu tuh jualan lagi sana nih. Hah? Ya ampun, nggak taunya si cewek wanita yang dibawa sama Mas Robi Iya, cewek itu. wanita. Nggak taunya istrinya Pak Felix itu. Istrinya Pak Felix? Wah, Gawat. Gimana nih? Kalau sampai ketahuan tuh, si Robi bisa dikebukin sama bodyguardnya Pak Felix yang segede kulkas gitu. Bisa mati. Mati nggak apa-apa Bang Bob. Demi 10 juta. Korban nyawa satu nggak apa-apa. Sembarangan bisa tutup di kantor kalau dia mati. Ya asal. kayaknya saya ada ide untuk menyelamatkan Mas Robi. Bagus. Gimana? Ya, sebentar. Ayam Brondol. Tolong kamu telepon di handphonenya Pak Felix. Bilang suruh cepat kemari. Ya. Emangnya aku masih jadi sekretarismu? Ya ampun, kamu bagaimanapun masih kita perluin. Ya. Ayo deh, tolong cepat telepon. Udah, aku pakai wiku dulu aja. Kelamaan, cepet telepon. Aduh. Tolong bilang ya, kalau dia suruh cepat kemari. Bukan si Robi nih. Iya, aduh. Halo? Halo, Pak Felix. Bukan, saya mah Bobby. Hah? Ya ampun, ini piye toh kok? Ini kan handphonenya Bang Felix berarti ketinggalan. Aduh, kok Bang Felix, Pak Felix. Pak Felix nih goblok juga, handphone ditinggalin. Ya nggak ada otaknya. Selamat siang. siang. Saya Wah, lu lagi musim, Pak. Iya. Saya mau tanya, apakah handphone saya ketinggalan di sini? Betul sekali Pak. Sudah saya siapkan. Iya, Pak. Terima kasih. Makanya jangan ditinggalin, Pak. Oh ini? Ini besaran ini, Pak. Terima kasih. Iya, tadi saya mau nelpon. Tahu bunyinya di situ. Bapak goblok juga ya, telepon ditinggal-tinggal. Sembarangan kamu tuh. Loh, tadi Mas Bobby sendiri kok yang ngomong. Enggak. Maksudnya kami yang goblok Pak. Tidak mengingatkan Pak Felix kalau handphonenya ketinggalan di sini. Apa-apa. Ya, malah dengan datangnya Pak Felix kembali ke kantor ini, waduh, kebetulan sekali Pak, karena Pak Polo nih agen kami telah menemukan pemuda yang berbuat serong atau pacar gelapnya dari istri Bapak ada di Jogja, Pak. Hebat sekali, cepet amat nih. Barusan nelpon, Pak. Ini masih anget teleponnya, Bapak sembuh katanya. Waduh. Barusan sekali Pak. Nelpon. Iya. Oh, ada tamu. Hebat. Barusan nelpon, kok sudah sampai di sini lagi? Itulah kehebatan kantor kami, Pak. Iya. Kebetulan kami pakai jet yang kami sewa dari relasi-relasi kami. Satpam. Iya. Sebentar. Kenapa? Tolong bawakan tas saya. Iya. Maaf, ada kebebasan kami untuk bercanda dengan Satpam. Bagaimana tentang pemuda itu? Oh, tenang, Pak. Tenang, kita duduk dulu aja. Mari. Terima kasih. Mari. Enak sopanya, Pak. Gede amat. Begini Pak Felix, saya mau tanya sebelumnya. Kira-kira jika pemuda itu sudah saya ketemukan, Bapak mau apakan pemuda itu, Pak? Oh, tidak akan saya apakan. Saya hanya ingin berdialog saja kok. Oh, iya. Tapi tidak sampai terjadi mimbar bebas, Pak. Oh, tidak. Maklum, Pak, suka ditunggangi. Pemuda itu sekarang sudah ada di depan, Pak. Saya mohon Bapak juga ke depan. Silakan Bapak adakan dialog, saya bisa antar ke depan. Tapi ingat ya Pak, jangan bawa senjata apapun jenisnya. Dan bentuknya Pak. Untuk apa pakai Iya, senjata? Saya hanya ingin berdialog saja kok. Oh, Dan bukan saya akan berdialog nantinya. iya. Cukup anak buah saya. Oh, iya. Ya. Brando, coba tolong diurus di depan ya. Baik, Pak. Saya antar. Apa yang saya lakukan selama ini hanya untuk mengetes kecemburuan suami saya sampai di mana. Maksudnya apa ini? Mas Robi. Ya. Bapak ini mau ketemu, Mas. Kamu yang datang, Brando. Ya, Mas Robi. Bapak ini mau berdialog. Mau ngomong-ngomong aja.
nanti selesai berdialog, uang 10 juta udah di tangan kita Mas Robi. Pokoknya sekarang dialog dulu deh Mas Robi. Saya ke kantor dulu ya Mas. Oke, tenang Mas Robi, nggak usah ketakutan, cuma dialog kok. Terima kasih. Oke. Nampaknya mereka sudah akan mulai berdialog. Tapi ada satu hal yang mengherankan, Pak. Kalau anak buah Bapak pendiam begitu, terus bagaimana cara mereka akan berdialog? Dia tuh bukan pendiam, tapi memangnya gagu dia. Oh, Kasian ya, segede gitu gagu. Terus kalau gagu, gimana cara berdialognya ya Pak ya? Dia mempunyai dialog khusus. oh, Cara dialognya dia tuh dengan gerakan-gerakan dan efek-efek gitu ya. Efek-efek. dan gerakan-gerakan. Aduh, jadi yang dimaksud dengan efek-efek itu bagaimana, Iya. Pak? Bagaimana? Itu efek-efek itu satu gimana ya? Gerakan khusus. Saya bangga dengan kamu. Ternyata kecemburuanmu cukup membabi buta. Kayak Romeo Susan. Kamu hebat. sama Juliet ya. Susan, engkau datang. Pak, maaf Pak, sesuai perjanjian kan kita baru dapat forsot 1 juta. Kan masih ada sisa 9 juta, terus gimana Pak? Sisa yang 9 juta itu, Betul, Pak. ambil saja di rumah. Di rumah, Pak? Nanti kita berdialog lagi. Oke, Ya. terima kasih Pak. Mari, permisi. Iya, terima kasih. Masih 9 juta. Kita bagi-bagi. Loh, Mas Robi, gimana dialognya? Kok cepet? Loh, Lu pengen bunga ya? kenapa Mas? Cepetan Bang Bobi, ambil uangnya 10 juta, keburu malam nih. Nggak mau, takut. Kok takut sih? Tuh lihat ini. Gara-gara dialog begini, nggak mau. Mas Bobi, tolong dong ceritain sama aku sedetil-detilnya kenapa sih bisa ancur-ancuran kayak gini? Mas. Gua udah boyok gini lu minta gue cerita ya? Aduh. Pintar-pintar bodoh, banyak yang sok pintar, tapi nyatanya bodoh. Dunia sekarang ini sesak-sesak pada manusia semuanya pintar nipu, pintar lolos, pintar pamer. Dia pun hutangnya menjalar-jalar. Kasak kusuk kiri kanan, gasak yang dekat, nekat sikat yang di luar. Tak peduli orang banyak yang sapu, yang penting dia punya proyek tetap lancar.